Well, nah terus salajengna naon si Sukabumi teh ieu teh bencana wae. Kulantaran tunggul dilaruk, catang dirumpak. Tata ruangna awut-awutan. Kulantaran tata ruangna awut-awutan wayahna Pak Ketua DPRD damelkeun evaluasi tata ruang. Gunung kudu awian, Lengkob kudu balongan. Lebak kudu sawahan, Tritangtu dibuana. Eta sistem tata ruang di Nusang yang siksa kandang. Eta teh kis konsep pendidik berpikir pembangunan modern. Naon sababna? Biaya recovery bencana leuwih mahal. Kulantaran mahal wayana recovery tata ruang. Terus nu kaduana upami tata ruangna tos maon sababna? Sukabumi kabupaten sami sareng Bogor kabupaten nu gaduh kekayaan sagala aya sagala nyampa. Awi nupang alusna Sukabumi, kai nupang alusna Sukabumi, emas kandungan nupang alusna Sukabumi, pasir Sukabumi. Kade aya nu disebut kutukan kekayaan. Kutukan kekayaan teh kumaha? Daerah anu pinuh ku sumber daya alamna, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah itu akan mendapat kutukan sumber daya alam. Kenapa kutukan sumber daya alam? Dia akan menjadi incaran orang. Boga budak gelis bakal dua kejadian, nuka hiji bakal jadi emas permata berlian, nuka dua bakal jadi batu koral. Lamun teu bisa ngokolakeunana. Ku kituna apa yang ini kok dibahasa Indonesiakeun? Apa yang seharusnya kita pikirkan? Saya katakan Sukabumi itu memiliki sumber kandungan kekayaan alam yang luar biasa. Kulantaran kitu dalam tradisi ajaran Sunda, setelah Pajajaran bubar, maka orang Sunda kieu mengpenbuni dinu caang negrak Bali teu katembong. Sadaya sekeler Pajajaran nyingkah ti kerajaan ka mana? Ka Gunung Halimun. Kulantaran ka Gunung Halimun kumaha eta raja salin jinis. Jadi naon? Jadi rakyat biasa. Kulantaran jadi rakyat biasa naon nu diajarkeunana ti harita? Ngajarkeun pusaka Tritangtu. Naon ngajarkeun pusaka Tritangtu? Gunung kudu awian, Lengkob kudu balongan, Lebak kudu sawahan, Rama, Resi, Prabu. Ngadamel peradaban anyar nu disebat kabuyutan. Eta kabuyutan ayana di mana? Di sisi basisir, di sisi gunung, ngabagi gunung pan, aya gunung tutupan, aya gunung titipan, aya gunung awisan, aya gunung garapan. Di mana ayana eta? Di Gunung Garapan, di Leuweung Garapan. Di Leuweung Garapan teh ngajaga naon? Ngajaga gunung tutupan. Ari gunung tutupan teh aya naon? Aya sadaya sumber mineral. Eta sumber mineral kekayaan alam nu luar biasa. Tong disebutan hiji-hiji. Jadi kolot-kolot urang ngawangun kampung ada teh ngajagaan naon? Ngajagaan sumber mineral supaya teu ditambang. Sabab lamun sumber mineral ditambang sembarangan bakal jadi sumber konflik, sumber peperangan. Di dunia, di seluruh dunia peperangan pasti diakibatkan karena berebut sumber pertambangan. Nah, kulantaran kitu dijaga ku kebudayaan. Kulantaran dijaga ku kebudayaan, wayahna tata ruang di Sukabumi kudu dipulangkeun kasarakan pangbalikanana ka alam asal. Poe Padang, Nagara Tunjung Sampurna, eta kudu dipulangkeun ka alam asalna. Supaya naon? Supaya masyarakat tentrem ayem. Lamun Sukabumi ieu alamna terus-terusan rusak jeung digunasika, Pak Bupati terus tong nyaritakeun naon? Unggal minggu, unggal menit, unggal jam di Sukabumi bakal aya kajadian, mangrupa-rupa kajadian. Naon sababna? Tos teu aya keseimbangan. Kulantaran kitu nilai-nilai Islamna kedah ngawujud tinu Islam nu jadi amalia.
kulantaran amalia pikeun kuring mah lamun ieu daerah terus-terusan ditambang, ieu daerah gunungna terusan ditugaran, Pak Bupati awong-awongan nyaritakeun Islamna pakia-kia jeung perilaku kahirupan sapopoe. Iya, nah ku kituna ieu nu kudu diwangun. Upami ieu tos kunaon atuh? Coba Pak, coba emutan. Bung Karno tahun 50-an, 60-an ngawangun hotel berbintang di Palabuhan Ratu. Berarti Sukabumi setara jeung mana? Sukabumi setara jeung istana sareng istana Tapak Siri. Setara sareng istana Cipanas. Upami setara kunaon ketika disebut Palabuhan Ratu, tempat Malabuana ratu. Kulantaran ratu boga sifat-sifat karatuan. Kulantaran boga sifat-sifat karatuan, artina Sukabumi teh puser tinu sadaya ajaran karatuan. Ajaran kawaratuan disebutna ajaran nu disebat feminim. Ajaran feminim teh ajaran rasa, ajaran perasaan, digamarkeun feminisme di nu Sunda, dilambangkeun jadi laut, disebutlah Nyi Ratu. Nyi Ratu eueuh kaitanana jeung Nyi Blorong teu aya. Nyi Ratu nilai yen kolot urang nyimbolkeun laut teh Nyi Ratu, kulantaran Nyi Ratu eta laut wayahna teu meunang di kotoran. Wayahna teu meunang dirusak, wayahna teu meunang digunasika, kudu dipunjung dipuja, didama-dama, lir ibarat urang nanggeuy enog beubeuremna. Hartina lamun urang ngaratukeun anak awewe, urang oge kudu ngaratukeun laut anu jadi sumber kahirupan urang. Naon ruksakna bangsa Indonesia, naon ruksakna urang Sunda, nu jadi sumber kahirupan diruksak. Kulantaran nu jadi sumber kahirupan diruksak, maka energina energi negatif. Mantak ge tiap tahun lamun diraut pasti aya nu disebat hajat laut. Ngesebatna ngalarung. Ali ngalarung teh proses naon? Proses penghormatan. Unggal poe maneh nyokotan lauk, urang ngal poe maneh nyokotan sumber-sumber kahirupan ti lauk, maneh bisa berat beungar atuh sataun sakali mah maneh kudu mere ka laut, bentuk interaksi. Lamun eta teh hulu munding ka laut apa jadi henteu mubazir? Henteu, sabab eta bakal ngabangun ekosistem laut. Nah ieu nu dimaksud. Simbolis silip sindir sindang siloka sareng sasmita itu nilai-nilai alamiah, nilai-nilai anu ngawangun ekosistem kahirupan. Mantake lamun urang hayang makmur ieu ngawangun ieu lembur wayahna diri kudu ngahiji jeung alamna nu disebut papat kalima pancer nyaeta manusia manunggal jeung taneuhna jeung caina jeung panan poena jeung anginna. Nu kaduana aya di lambangna, lambang nyaeta lambang maskulin. Ali lambang maskulin teh gunung, ari gunung teh disebutna Abah, ari Abah teh lambang naon? Mau. Ieu simbolisasi nilai. Kulantaran nilai ieu disebut nilai ideologi wayahna. Naon tadi kami Pak Ketua DPRD nyarita mun bisa mah kantor DPRD teh kieu, mun bisa mah kecamatan kieu, kabupaten kieu. Naon nu jadi ruksakna pembangunan di tanah Sunda? Para pamimpinna ngarumuskeun pembangunan teu ngarti kanu watak ideologi pembangunanna, teu apal kanu sejarahna, teu apal kanu kasang tukangna. Pembangunan teu gaduh nilai-nilai filosofi. Kulang teu gaduh nilai filosofi, pembangunanna tumarungpang dinu dirina sorangan. Iya. Nah ku kituna didesain. Kesim Kuring bari nyumbang Kabupaten Sukabumi ngarumuskeun naon kedah aya desain arsitektur jalmi nu ngarti filologi, nu ngarti sejarah, nu ngarti geologi, nu ngarti geografi supaya naon lahir arsitektur anu maneh dinu rasana. Moal mungkin ngabangun hotel eta di Palabuhan Ratu ujug-ujug digambar make komputer di lamun teu arsitekna tatapal heula. Kunaon kalemahan pembangunan urang ayeuna? Pak nu ngagamarna ngudag target proyek lain neuleuman eusi gambar. Mantake pembangunanna teu berkualitas. Eleh ku saha? Eleh ku Walanda. Eta teh uwa. Komo mun Bapak. Kunaon istana Cipanas alus? Kunaon eta Walanda ngawangun teh Inggris, ngawangun teh siga nu nancep dinu taneuna ratusan tahun bangunanana nagen teh bika ayeuna.
sabab ngawanguna gaduh latar belakang sejarah, gaduh latar belakang filosofi. Hitungan-hitungan anak kuat, ngitungna lain ngitung ngaramal. Sabara tekanan udara, panan poena sabar derajat, di mana sudut pandangna diwangun. Eta. Napa misalnya jengna oge urang kudu era kunaon? Cianjur sareng Sukabumi kasang tukangna naon? Daerah penghasil kopi terbaik. Bupati Cianjur dugi ka dihormat kunaon? Kulantaran anjeunna tiasa ngirim kopi ke luar negeri. Kopi terbaik. Pertanyaan anak, iya orang penyelenggarana, kita bertanya pada diri kita sebagai penyelenggara negara, kenapa kolonial Belanda membangun hanya menggunakan penjualan dari kopi, penjualan teh, penjualan kina. Dia mampu membangun Batavia, dia membangun pangkalan udara di mana-mana, dia membangun armada laut, dia membangun stasiun kereta api, dia membangun jaringan kereta api, membangun yang luar biasa di Indonesia, terutama di Jawa Barat, gedung sate, gedung pos, gedung Telkom, gedung Bank Indonesia, ngawangun kota Bandung. Ukur naon? Ukur ngajual teh, kopi, kina, karet. Kunaon Belanda ngajual teh, kopi, kina, karet, bisa ngabangun urang, bisa mawa duit ke Belanda. Kunaon orang tapi ke harga diri dijual dan maju-maju. Ini kan bahan evaluasi. Kenapa ini terjadi? Karena kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan negara ini. Kenapa saya katakan tidak ada hubungan dengan negara ini? Kita tidak peka lagi terhadap lingkungan alam sekitar. Karena kalau ngomong negara, kita ngomong tanah, kita ngomong air, kita ngomong udara, kita ngomong matahari, dan kita menyebutnya Ibu Pertiwi. Maka orang Sunda menyebutnya terhadap tanah itu Sunan Ambu. Ibu, karena ibu maka dia punya kepekaan, punya keterikatan mental, punya keterikatan spiritual, punya keterikatan moral. Maka ketika tanahnya dirusak dia marah dan bertindak. Ketika di gunungnya dirusak dia marah dan bertindak. Dia menangis. Kenapa? Badannya disakiti. Kita hari ini nggak ada lagi ikatan dengan negara ini. Tidak ada apapun yang dilakukan orang kerusakan pada lingkungan kita. Kita tenang saja seperti kita tidak tersakiti. Artinya kita sudah bukan bagian dari Indonesia. Untuk itu saya sampai hari ini beranggapan siapa yang betul-betul murni bagian dari Indonesia, yang dia Indonesia sejati, saya katakan mereka yang tinggal sebagai kaum adat. Mereka orang-orang yang sering dipinggirkan oleh kita atas nama undang-undang. Mereka yang bertahan pada lingkungannya dan mencintai lingkungannya dengan kuat, dan mereka adalah Indonesia yang sebenarnya. Ini yang harus kita bangun kesadaran ini. Dan yang terakhir, jangan pernah berpikir manakala kita ngurus alam dengan baik kita akan kelaparan. Jangan pernah berpikir apabila kita ngurus alam dengan baik kita akan terserang penyakit. Tidak akan pernah. Kenapa? Orang yang bersatu dengan alamnya tidak akan pernah kelaparan. Orang yang bersatu dengan alamnya tidak akan pernah kena serangan penyakit. Buktinya apa? Kelompok-kelompok masyarakat adat adalah masyarakat yang sejahtera. Leitna pinuh. Teu pernah menta beas bantuan panganon tunai. Teu pernah menta bantuan desa. Teu pernah menta subsidi mandiri. Kita yang setiap hari mendapat subsidi, suasananya lapar terus dan tidak cukup terus. Penyakitnya tidak pernah berhenti. Inilah hal yang harus kita benahi, karena bagi saya Sukabumi itu adalah bagian dari diri saya. Ini adalah pancer dari Sunda, ada Bogor, ada Sukabumi, dan ada beberapa daerah lain yang saya tentukan itu harus mendapat prioritas khusus. Sehingga ke depan Pak Bupati kita tata lautannya, tidak boleh lagi ada bangunan yang menghalangi pantai. Kalau kita ingin mencintai laut, jangan pernah menghalangi, jangan pernah menutup hamparan pantai dengan bangunan. Kenapa? Karena pantai itu hak publik yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan hak privat yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Yang kedua, kalau belajar tentang Feng Shui, sesungguhnya kalau kita menutup daerah aliran sungai, kita menutup daerah
hutan dengan berbagai bangunan, perkebunan dengan berbagai bangunan, sawah dengan berbagai bangunan, kita sudah menutup rezeki pada hidup kita. Makanya kenapa saya ngotot di jalan pembangunan yang paling utama adalah karena jalan itu adalah merupakan rangkaian dari kegiatan untuk membuka pintu rezeki. Semakin luas jalannya, semakin lapang jalannya, maka semakin banyak rezekinya. Saya belum pernah ke Cina, cuma sekali dulu sekian puluh tahun yang lalu diajak oleh teman saya. Tiongkok itu membangunnya dua yang prioritas. Yang pertama, dia membangun jalan yang lebar di mana-mana. Dia tidak peduli itu arealnya ada orang atau tidak ada orang. Dia bangun dengan cepat. Yang kedua, dia membangun sistem irigasi yang baik di mana-mana. Makanya kenapa hari ini saya mulai mengorientasikan pada pembangunan sistem irigasi dan pembangunan jalan. Karena itulah ciri-ciri mencapai kemajuan. Negara yang maju, jalannya pasti luas, lebar, terbuka, tertata, kemudian beradab. Kemudian yang kedua adalah membangun karakter manusia. Apa karakter manusia harus segera dibenahi? Ada tradisi dari orang Sunda, yaitu kajenting tekor asal sohor. Kemiskinan memang berproblem dari apa? Kemiskinan berproblem dari tidak adanya lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi yang melambat, pangan yang tidak tersedia, layanan kesehatan yang tidak memadai, layanan pendidikan yang mahal. Maka tugas negara kalau ingin menyelesaikan kemiskinan adalah pertama, siapkan layanan kesehatan yang memadai. Tidak boleh ada orang sakit kemudian dirampok oleh biaya pengobatan yang mahal. Maka negara harus menjamin seluruh rakyatnya dari biaya berobat yang mahal. Mu kaya, mu miskin, negara harus hadir untuk mengobati. Orang berpenghasilan 10 juta ketika kena stroke, maka dia jatuh miskin. Negara harus hadir, maka saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian apalagi yang terjadi ketika orang miskin sakit? Matinya mata rantai, mata pencaharian. Dia berhenti nyopir, dia berhenti kuli nyangkul, dia berhenti ke kebun, dia berhenti ke sawah, dia berhenti. Maka negara harus hadir mengganti biaya penghasilan ketika disakit itu. Maka kebijakan saya ketika banyak orang demonstrasi hari ini adalah mengeluarkan kebijakan, memberikan jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, baik yang berprofesi sebagai tukang beca, sopir angkot, kuli macul, buruh bangunan, apapun profesinya, di luar PNS, di luar pegawai perusahaan resmi, di luar TNI, di luar Polri, saya memberikan jaminan itu. Nanti bareng dengan Pak Bupati, nanti provinsi berapa, kabupaten berapa. Untuk apa? Lamun rakyat urang gering, rumah sakitna dibayaran, salila cicing di rumah sakit, biaya hirupna diganti negara. Ini negara. Yang kedua, negara harus hadir memberikan layanan pendidikan. Maka pendidikan harus dipastikan hadir secara free di kantong-kantong seluruh lingkungan masyarakat, di desa, di kecamatan, di kabupaten. Maka pendidikan berjenjang dari mulai SD, SMP, SMA. Tetapi di balik itu pendidikan harus mendidik manusia. Kenapa harus mendidik manusia? Karena saya melihat pendidikan hari ini itu adalah proses pengajaran, bukan pembelajaran. Karena pengajaran, fokus guru hanya menyampaikan apa yang ada dalam isi buku, menyampaikan apa yang ada di isi Google, menyampaikan kurikulum. Guru tidak berfokus pada pembentukan karakter anaknya. Yang penting pelajarannya tersampaikan. Ini saya nggak mau. Saya ingin anak-anak dibentuk karakternya, sikap mentalnya, cara hidupnya. Maka kenapa saya melarang anak pakai motor? Kena di bawah umur. Kenapa saya melarang anak-anak jajan? Kenapa saya melarang anak berpakaian berlebihan? Karena itu. Dan kenapa saya juga memberlakukan 6:30 masuk ke sekolah? Karena itu pembentukan karakter manusia. Dari situlah bibit-bibit pemimpin bangsa akan dilahirkan dengan pola pendidikan berkarakter. Itu dua. Yang ketiga, negara memberikan lapangan kerja. Negara memberikan lapangan kerja bagaimana? Negara tidak boleh abai terhadap investasi, harus mempermudah,
membuat ruang dunia usaha tanpa pungutan, tanpa kutipan, negara hadir. Pak Bupati, HP saya setiap hari koneksi dengan menteri, HP saya koneksi dengan pengusaha. Saya setiap hari sisir seluruh Jawa Barat, pengusaha mana yang masih mentok izinnya, saya tanya satu-satu, saya koneksikan. Ada yang izinnya 2 tahun nggak kelar, telepon menteri 5 menit selesai. Terus saya kawal untuk apa? Karena di 2026 saya ingin memastikan industri di Jawa Barat tumbuh kembali, lapangan kerja terbuka. Agar apa? Agar anak-anak lulusan SMA dan SMK ini bisa bekerja dengan baik. Dan gubernur harus tampil untuk mengorkestrasi para bupati, para wali kota, para kepala badan penanaman modal. Untuk apa? Agar seluruh hambatannya diselesaikan. 2 minggu yang lalu saya menyelesaikan izin yang 2 tahun nggak kelar. Sebuah perusahaan sepatu raksasa itu akan resign gara-gara Pertek 231 angkatan kerja terancam nganggur. Dan waktu itu saya mengatakan, saya jamin dalam waktu 1 jam Perteknya keluar dan perusahaan raksasanya tidak jadi, mundur. Akhirnya hari ini rakyat bekerja. Ini penting. Kenapa? Sukabumi, Cianjur, akibat minimnya lapangan kerja, ngantri pergi ke luar negeri. Apa yang terjadi? Pulang tinggal mayat. Banyak warga Sukabumi dan Cianjur saya yakin yang sampai hari ini semenjak berangkat pergi menjadi TKI di Timur Tengah tidak ada kabar beritanya. Segera identifikasi, Pak. Negara hadir. Anak-anaknya terlantar. Saya tukang keliling, Pak, tahu betul kondisi rakyat. Nah, ini dipastikan. Nah, setelah itu yang berikutnya adalah negara hadir lagi apa? Memberikan jaminan masa depan bagi rakyatnya. Orang lain setelah, kenapa warga negara lain kayak Australia walaupun tinggal lama di Indonesia tidak mau pindah ke warga negaraan, ingin tetap menjadi orang Australia? Karena mereka takut kehilangan pensiunan dari negaranya. Orang lain negaranya sudah memberikan pensiun bagi rakyatnya. Kita harus rubah. Caranya apa? Efisien. Pengelolaan keuangan efektif, terarah. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Belajar dari mana saya tentang keuangan? Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, anaknya 9, tapi mampu mengelola keuangan pensiunan bapak saya yang prajurit kepala dengan baik sehingga anak-anaknya jadi sarjana. Kenapa? Dia tahu bagaimana menempatkan keuangan. Kapan harus makan dengan garam, kapan harus makan dengan ikan asin, kapan harus makan dengan telur. Dalam sebulan makan keluarga saya diatur. Minggu pertama masih ada telur dan daging, minggu kedua dengan asin, minggu ketiga garam pakai daun goreng bawang. Semua diatur dengan baik. Ini cara. Kenapa kita ini kok nggak maju? Keuangan kita nggak beres ngelolanya. Kenapa? Negara daerahnya masih miskin tapi pejabatnya berpesta. Kunjungan kerja kemana-mana tiap hari, rapat-rapat di hotel-hotel, seolah menjadi orang-orang kaya. Di negara lain tidak ada, hanya di Indonesia tradisi ini ada. Untuk itu, mari kita rubah cara laku kita. Kita jadikan momen gerakan mahasiswa kemarin dan gerakan rakyat sebagai upaya mengkoreksi kita. Ada yang salah dalam pengelolaan keuangan kita, ada tindakan kita yang mengkhianati amanah yang diberikan pada masyarakat. Mari berbenah. Saya tidak mau lagi ke depan Sukabumi ada rintihan orang yang tidak berobat, ada tangisan orang miskin kemudian meninggal karena tidak diobati, ada orang-orang yang terkapar karena lapar. Karena apa bagi saya? Itu pemimpin telah zolim pada rakyatnya. Mari kita bangun bersama, Pak Bupati, Pak Camat, semuanya terbuka. Kita sudah digaji oleh negara. Mari kita baktikan seluruh diri kita untuk kepentingan rakyat. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati yang gagah dan berkumis ini, insya Allah Sukabumi akan menjadi daerah yang subur makmur, gemah ripah, repeh rapuh. Insya Allah saya memberikan perhatian khusus dan saya targetkan Pak Bupati, nanti setelah ini minggu depan kita evaluasi anggaran 2026. Saya targetkan seluruh infrastruktur di Sukabumi tahun 2027 sudah selesai semuanya dengan baik. Sudah selesai dengan baik. Saya tadi kan sambil gini kan ke Pak Bupati, teh jembatan nu belah dirinya teh kumaha. Kan saya langsung WA, kasih desanya 500 juta. Nanti suruh bangun 2 minggu ke depan uangnya sudah cair. Cara itu percepatan. Kenapa? Uang jangan terlalu lama di bank. Rakyat sudah bayar pajak, pengusaha bayar pajak. Kalau uangnya terlalu lama di bank tidak berputar, tidak akan jadi siklus ekonomi.
Maka uang harus cepat keluar. Saya selalu mantau dalam setiap hari. Saya ketika jadi bupati, saya memimpin daerah, tidak pernah ada silva. Selalu nol. Paling tinggal 3 juta. Dan saya targetkan provinsi pun sekarang tidak boleh ada silva. Semuanya harus terdistribusi dengan baik. Kita masih di perubahan ini Pak Bupati, masih punya alokasi dari hasil efisiensi anggaran, itu masih punya 200 miliar lagi, dan saya akan gerakan lagi untuk infrastruktur sekolah segala macam. Dan saya boleh bercerita ke Pak Bupati, Gubernur Jawa Barat selama 7 bulan menghabiskan anggaran perjalanan dinas sebanyak 74 juta rupiah. Hanya segitu. Anggaran saya 1, miliar saya turunkan menjadi 750, dari 750 hanya 74, saya sampai Desember hanya menargetkan 100 juta saja, yang 600 saya serahkan untuk asuransi. Ini saya lakukan terus, saya memberikan contoh bagaimana agar apa? Agar pembangunan cepat kita tercapai. Mari kita bersama-sama bersatu padu mewujudkan apa yang menjadi mimpi rakyat kita, mimpi hidup sejahtera, mimpi hidup bahagia, mimpi hidup penuh dengan canda tawa meskipun tetap menduda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.